Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dedi Satria, MSOS MSI selaku penelaah pertama. Yang terhormat Ibu Ade Nuwana Husniati, SOS MSI selaku penelaah kedua. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Ali, SAG MSI selaku dosen pembimbing skripsi. Dan yang saya banggakan teman-teman yang telah berhadir di acara seminar proposal saya. Dan terima kasih Bapak serta Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya pada hari Jumat 31 Maret 2023 dalam rangka seminar proposal skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Mahdilah Nur Cahaya dengan NIM 1902400155. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Sarana Menciptakan Konten Video Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, penelitian saya dilatar belakangi oleh kehadiran media sosial. Menurut Kata Jaya dalam Nurhab 2020, media sosial adalah teknologi dan teknologi yang mengubah monolog atau one to many menjadi dialog atau money to money, dan demokrasi informasi yang mengubah orang-orang dari pembuka konten menjadi penerbit konten. Dari beberapa media sosial yang populer di Indonesia ialah kehadiran aplikasi TikTok. TikTok merupakan aplikasi dengan pengunggahan video yang unik dan menarik perhatian banyak orang, di mana di aplikasi TikTok ini memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengunggah atau menciptakan sebuah konten video. Yang mana konten video yang berada di aplikasi TikTok dapat mempengaruhi emosi atau perasaan seseorang tergantung dari jenis konten apa yang dilihat atau yang ditayangkan di beranda media sosial TikTok. Di mana di aplikasi TikTok sendiri terdapat dampak negatif yang mana semua kalangan usia bebas menonton konten yang seharusnya tidak layak untuk ditonton. Yang mana pengguna yang tidak sadar akan pemanfaatan media sosial akan bertindak secara negatif atau sensitif untuk mencapai kepuasan pribadi pada dirinya sendiri. Di mana di aplikasi TikTok sendiri segala sesuatu yang bersifat negatif atau vulgar cenderung lebih cepat viral dan mendapatkan view dan share yang banyak. Berdasarkan kronologi permasalahan pada latar belakang, di sini saya merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sarana menciptakan konten video, dan yang kedua, bagaimana isi dan tema konten video yang diciptakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisa dan mendeskripsikan pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sarana menciptakan konten video. Yang kedua, untuk mengetahui isi dan tema konten video yang diciptakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Mengacu pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan juga manfaat praktisinya. Dari manfaat teoritisnya, yang pertama diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap perkembangan ilmu komunikasi hingga dapat menambah wawasan referensi tentang perkembangan dunia digital melalui media sosial yang hadir. Yang kedua, diharapkan dapat memberi sumbangan bagi jurusan ilmu komunikasi hingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti sebelumnya. Dan manfaat praktisinya, yang pertama, bagi pengguna TikTok dapat menjadi bahan masukan baik buruknya penggunaan media sosial. Yang kedua, bagi pendidikan diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu komunikasi. Merujuk dari tinjauan pustaka, maka saya memilih 5 penelitian terdahulu yang merupakan hasil dari penelitian sebelumnya. Yang pertama, penelitian dari Novitasari pada tahun 2022 dengan judul penelitian eksistensi diri pengguna media sosial TikTok pada remaja di Gampung Mongadong. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu menggunakan aplikasi TikTok yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan perbedaan, peneliti tersebut meneliti eksistensi diri yang berlokasi di Gampung Mongadong. Penelitian kedua yaitu yang dilakukan oleh Muzayananti DKK pada tahun 2022 dengan judul penelitian pengaruh konten TikTok terhadap degradasi akhlak anak madrasah ibtidaiyah di masa pandemi.
Adapun persamaan peneliti tersebut dengan peneliti yaitu dengan objek penelitian aplikasi TikTok yang menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan perbedaan peneliti tersebut membahas mengenai degradasi akhlak anak yang berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian ketiga yaitu yang dilakukan oleh Dewa dan Safitri pada tahun 2021 dengan judul penelitian pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media promosi industri kuliner di Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19, studi kasus akun TikTok Java Kodi. Adapun persamaan peneliti tersebut dengan peneliti yaitu menggunakan objek penelitian aplikasi TikTok yang memakai metode kualitatif deskriptif, dengan perbedaan peneliti tersebut membahas TikTok sebagai media promosi kuliner yang berlokasi di Yogyakarta. Penelitian keempat yaitu yang dilakukan oleh Zayan dan Saino pada tahun 2021 dengan judul penelitian pengaruh penggunaan aplikasi TikTok sebagai media promosi dan tren glow up terhadap minat beli produk kecantikan. Adapun persamaan peneliti tersebut dengan peneliti yaitu dengan objek penelitian aplikasi TikTok. Adapun perbedaannya yaitu peneliti tersebut meneliti TikTok sebagai media promosi menggunakan metode kuantitatif yang berlokasi di Gresik. Yang terakhir yaitu penelitian dari Kasiani dan Nadwaj pada tahun 2021 dengan judul penelitian pengaruh penggunaan media sosial TikTok terhadap perilaku keagamaan remaja di Kecamatan Blangkejaren. Adapun persamaan peneliti tersebut dengan peneliti yaitu menggunakan objek penelitian aplikasi TikTok, dengan perbedaan peneliti tersebut meneliti pengaruh TikTok terhadap perilaku keagamaan remaja menggunakan metode kuantitatif yang berlokasi di Blangkejaren. Baiklah Bapak Ibu sekalian, adapun state of the art kajian pada penelitian saya yaitu yang berlokasi di Universitas Malikul Saleh dengan fokus penelitian pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sarana menciptakan konten video. Dengan kebaharuan kajian yang pertama, TikTok sebagai sarana menciptakan konten video, yang kedua isi dan tema konten video yang diciptakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Di sini saya menggunakan teori media yang dikembangkan oleh Pierre Levy pada tahun 1960 yang mana membahas mengenai teori perkembangan media. Dalam teori media ini sendiri memiliki dua pandangan, yang pertama interaksi sosial dan yang kedua yaitu integrasi sosial. Adapun asumsi dari teori ini yaitu dari Harley yang mengemukakan bentuk dan kecanggihan media baru, audiens lebih cenderung untuk pasrah dan konstan menerima dirinya disuntik oleh pesan yang disampaikan oleh media. Adapun kaitan teori ini dengan penelitian yaitu berkontribusi terhadap penjelasan mengenai pemanfaatan media baru dalam menciptakan kreativitas berupa konten video yang dipublikasikan melalui media sosial TikTok. Selanjutnya mengenai kerangka pikir konseptual penelitian dengan judul penelitian pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sarana menciptakan konten video, studi pada mahasiswa ilmu komunikasi. Adapun permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu dalam penggunaan aplikasi TikTok masih adanya konten yang bersifat sensitif atau negatif yang tidak layak ditonton. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian ini yaitu bagaimana pemanfaatan TikTok sebagai sarana menciptakan konten video, serta bagaimana isi dan tema konten video yang diciptakan oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori media yang dikembangkan oleh Pierre Levy pada tahun 1960. Adapun output yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat memanfaatkan media sosial TikTok sebagai sarana menunjang kreativitas dalam menciptakan sebuah konten yang bermanfaat. Baiklah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian mengenai metodologi penelitian. Di sini lokasi penelitian saya yaitu dilakukan di Universitas Malikul Saleh dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun informan penelitian yaitu 5 mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Malikul Saleh. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data kualitatif yang meliputi 4 tahapan. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan.
Demikianlah presentasi proposal saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Muhammad Ali SAD MSI selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih atas segala presentasi yang sudah disampaikan selama lebih kurang 10 menit ya, full 10 menit yang telah menjelaskan tentang pemanfaatan media sosial TikTok sebagai sarana terciptanya konten video. Dari bab pertama, bab kedua, bab tiga, bahwa suatu kreativitas yang dilakukan oleh mahasiswa komunikasi di Bukit Indah ya. Maka untuk itu kita masuki sesi yang kedua, yaitu tahap pengujian yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Ade. Mohon disiapkan pena atau recordingnya untuk mendapatkan beberapa masukan-masukan yang sangat berharga dalam rangka penajaman penelitian yang akan dilakukan bila Anda lulus. Bila tidak, berarti Anda ulang kembali. Maka untuk itu waktu dan tempat kita serahkan kepada Bu Ade. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ali, please tolong jangan rekam. Suara aja? Jangan. Pak Ali masuk itu kan? Iya, oke.